Nggak tahu tuh, mana sih? Oh, gimana kalau sambil nunggu kita nyanyi dulu sama ini boneka-bonekanya kita nyanyi? Iya. Oke. Iya. Kepada teman. Hai guys. Aduh, maaf ya telat. Dari mana aja sih? Habis digarap. Ya ampun, disuruh mamamu ya. Udah yuk kita main-mainan yuk. Gimana nih mainnya? Aku jadi mamanya. Aku dong mau jadi mamanya sekali aja. Enggak boleh. Jadi mama itu tuh aku. Jadi mama tuh aku terus. Ngalah dong. Sudah sekali dong. aja. Aku nggak pernah loh. Kamu kok nggak murah hati sih sama aku? Enggak, pokoknya aku yang mau jadi mama. Males banget. Aku jadi mama. Ih, dia jahat, curang dia. Merebut peran kesukaanku. Loh. Ya nggak apa-apa, kenapa kok mukanya tekuk-tekuk kayak gini? Udah deh bang, gak usah hibur-hibur aku. Jangan-jangan habis berantem nih ya sama Diana, sama Lydia. Kenapa emang? Mereka tuh yang salah. Udah tahu kalau main itu tuh aku harus jadi mama. Ini malah minta mereka yang jadi mama. Kan itu punya aku. Aku yang harus jadi mamanya. Loh kok anak papa kayak gini? Ya apa sih papanya murah hati kok anaknya nggak mau murah hati? Oke, sekarang papa punya cerita buat kamu. Mau dengar? Dengerin dulu aja. Sekarang kamu taruh bonekamu, duduk yang manis. Ayo, dengerin cerita papa ya. Nah, sekarang ayo dengar cerita ini, Sari. Papa akan menceritakan kamu tentang suatu kisah. Kisah yang dialami Daud, Nabal, dan Abigail. Pada suatu hari, ketika Daud dan pasukannya berada di daerah yang bernama Karmel, Daud menunjukkan kemurahan hati kepada gembala-gembala dan juga domba-domba milik Nabal. Ia memerintahkan kepada pasukannya untuk menjaga domba-domba milik Nabal. Hingga suatu hari,
Daud mendengar kabar bahwa Nabal sedang melakukan pengguntingan bulu domba-dombanya, dan ia pun memanggil salah satu pasukannya. "Pasukan, datanglah kemari." "Ya tuanku, aku mengutusmu untuk menyampaikan pesan kepada Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan juga sampaikan tentang kemurahan hatiku yang telah menjaga domba-dombanya selama ini. Dan dia pun boleh bertanya kepada gembala-gembalanya atas kebaikan kita, dan mintalah apapun yang dimilikinya untuk diberikan kepadaku." "Baik tuanku, aku akan menyampaikan kepada Nabal." Dan utusan Daud pun pergi menemui Nabal. Setibanya utusan Daud menghampiri Nabal, ia pun menyapa, "Hai Nabal, salam kepadamu. Tuanku Daud menanyakan keselamatanmu, dan juga ia berkata bahwa kemurahan hati telah ditunjukkannya kepadamu dengan menjaga domba-dombamu. Dan engkau pun boleh bertanya kepada gembala-gembalamu untuk menjadi saksi atas kebaikan hati dari tuanku. Kiranya engkau memberikan kepadanya apa yang ada padamu." Pesan dari Daud disampaikan oleh utusannya sebagaimana yang diminta oleh Daud. Namun kemurahan hati Daud disambut dengan kejahatan oleh Nabal. "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Bagaimana mungkin aku akan memberikan rotiku, air minumku, dan domba yang sudah aku sembelih untuk orang yang aku tidak kenal? Pergi!" Sikap Nabal membuat kecewa hati utusan Daud. Utusan Daud pun kembali dan menyampaikan sikap dan respon dari Nabal. Dan itu membuat Daud sangat marah. "Jahat sekali sikap Nabal. Mengapa dia tidak memperhatikan kemurahan hatiku? Mari kita pergi menemui rumah Nabal. Pasukan, angkatlah pedangmu bersama denganku." Akhirnya Daud pun ditemani dengan pasukannya sambil mengangkat pedang, pergi menuju ke rumah Nabal. Sementara itu, di rumah Nabal, Nabal dikenal memiliki seorang istri yang sangat bijak, nan cantik, yang bernama Abigail. Tiba-tiba Abigail didatangi salah seorang gembala dari Nabal yang menyampaikan suatu kabar yang mengejutkan. "Nyonya Abigail, Nyonya Abigail, tadi tuanku Nabal melakukan tindakan yang sangat tidak bijaksana. Daud mengirimkan utusannya untuk meminta kebaikan dan kemurahan hati tuan Nabal untuk memberikan kepadanya apa yang dimilikinya. Karena Daud dan pasukannya selama ini sudah menjaga domba-domba dan juga kami para gembala. Tidak ada satupun dari kami yang terluka ataupun domba yang hilang selama mereka menjagai kami. Dan kini karena ketidakbijaksanaan Nabal tuanku, malapetaka akan tiba dan hampir atas rumah Nabal dan juga seisinya." Hal itu sangat mengejutkan Abigail, hingga Abigail pun berkata kepada gembalanya, "Segeralah ambil 200 roti, 2 puyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat betih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dan muatlah itu semua ke atas keledai. Cepat, pergilah dahulu dan aku akan menyusulmu." Abigail pun berserta dengan gembalanya pergi menemui Daud dengan mengenakan permohonan maaf. "Tuanku Daud, ampunilah kiranya suamiku yang sudah tidak bijaksana, karena dia sudah bersikap seperti namanya, Nabal, bodoh arti namanya. Dan kiranya Tuhan menerima pemberian kemurahan hati hambamu ini, dan redakanlah amarahmu, supaya engkau pun terhindar dari hutang darah, dari dukuman Bapa Yahweh juga." Karena kebaikan dan juga kemurahan hati yang dinyatakan oleh Abigail, maka redahlah amarah Daud. "Terima kasih Abigail, hai wanita yang bijaksana. Kemurahan hatimu telah membuatku meredakan amarah dan menghindarkanku dari hutang darah atas Nabal. Begitu luar biasa kebaikan dan kebijaksanaanmu." Setelah itu Nabal pun terlihat
begitu menikmati pestanya di dalam rumah. Dan ketika Abigail melihat Nabal sedang menikmati pesta di rumahnya sebab dia merayakan pengguntingan bulu dombanya, dia ingin bercerita tentang apa yang terjadi namun mengurungkan niatnya. Dan Abigail pun memutuskan untuk menceritakan hal itu keesokan harinya. Keesokan harinya, ketika Nabal sudah tidak lagi dikuasai oleh anggur, Abigail pun menceritakan apa yang terjadi. Dan itu membuat jantung Nabal berhenti seketika dan juga membatu. Hingga di hari yang ke-10, Nabal pun meninggal dunia. Nah, Sari, sekarang Papa tanya sama kamu. Dari cerita tadi, cerita Alkitab yang Papa cerita ke kamu mau pilih jadi siapa? Murah hati kayak Daud? Atau pelit kayak Nabal? Atau bijaksana, murah hati seperti Abigail? Jelaskan. Nah, seperti Abigail, namamu aja juga Abigail Sari kan? Masa Daud Sari? Kamu juga harus tunjukkan kebijaksanaan seperti Abigail, bukan seperti Nabal, karena namamu bukan Nabal Sari. Nah, jadi dari cerita ini kamu bisa tahu betapa pentingnya murah hati. Daud yang murah hati, dia mendapatkan kemurahan hati lagi. Dan yang paling luar biasa dari kisah ini adalah bagaimana sikap Abigail. Kemurahan hatinya bahkan membuat amarah Daud itu reda. Tadi kamu juga sudah menunjukkan sikap membuat orang lain marah. Ayo tunjukkan kemurahan hatimu supaya temanmu gak marah, marahnya reda. Papa punya satu cerita nih tentang bagaimana pentingnya murah hati. Berkali-kali kamu tahu kan, Papa sering motornya mogok di tengah jalan lah, ban bocor lah, bensin habis lah di tengah jalan. Kamu tahu apa yang selama ini Tuhan berikan kepada Papa? Papa selalu mendapat pertolongan dari orang lain. Entahkah itu dari bapak Grab yang nggak tahu tiba-tiba muncul di belakang bantu dorongin motor. Kadang tuh Papa mikir, kok bisa ya ada kemurahan hati yang Tuhan munculkan dari orang-orang? Ya karena Tuhan melihat kemurahan hati kita. Sayang kan? Ingat, kita harus menunjukkan kemurahan hati. Bukan karena cerita tadi saja, tapi karena Bapa kita di surga itu juga murah hati loh sama kita. Jadi ayo, kalau Bapak sudah murah hati sama kita, kan sayang banget kalau misalkan kitanya, anak-anaknya Bapak, gak murah hati. Yuk, tunjukkan kemurahan hati. Sebab, ingat, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kemurahan hati kita tabur, ya kamu tahu kan apa yang akan kamu tuai? Kemurahan hati. Sekarang tahu kan harus ngapain? Iya Pak, tahu. Ya udah, kalau gitu Papa tinggal dulu mau beli gula 4 bumi Min. Ya. Udah. Pak. Aku sudah salah ke Diana. Aku nggak bermurah hati. Aku harus minta maaf sama Diana. Tapi aku nggak mau minta maaf dengan tangan kosong. Aku harus buat sesuatu untuk Diana. Oke, sekarang aku mau buat bingkai sebagai permintaan maafku kepada Diana dan Lydia. Nah, aku sudah siapkan kertas buffalo yang aku lipat dan aku lubangi dan aku kasih double tape untuk menjadi bingkainya seperti ini. Aku akan buka dulu ya double tape-nya. Nanti di dalam bingkai ini aku juga akan buat sebuah hasil. Tadi aku ngeprint sih supaya aku bisa pasang untuk Diana dan juga Lydia. Ah ya, aku ingat dari beberapa kertas origami ini aku akan pasang sebagai lapisan di dalamnya.
Karena itu aku butuh double tape. Setelah aku gunting double tape-nya, aku akan tempel di dalam supaya dia tidak keluar-keluar. Ini akan menjadi pembatas di bagian dalamnya. Ini untuk senantiasa mengingatkan aku, seperti yang Papa bilang tadi, bermurah hati. Nah, sekarang aku akan mengerjakan bagian yang sudah aku print tadi dengan dilapisi plastik. Aku akan sesuaikan dulu ukurannya dan aku gunting bagian yang lebih. Di sini aku butuh spidol marker permanen. Aku pilih warna coklat aja deh. Aku pilih warna coklat. Tetapi sebelum aku memulai untuk membuat bingkainya, masukkan ini dulu. Aku akan melapisinya dengan kertas origami yang ada motifnya. Yeay. Aku sudah tidak sabar untuk memberikannya kepada Gina dan juga Lydia. Semoga kalau setelah aku buat ini, aku senantiasa ingat untuk bermurah hati. Double tape-nya aku kasih di bagian luar. Dan juga sekarang aku tutup dengan kertas origami yang ada motifnya. Jadi deh seperti ini. Dan sekarang aku akan membuat satu hal yang menarik supaya nanti aku bisa kasih tahu ke Diana dan juga Lydia. Aku akan membuat garis, membuat peta dari hal yang gambar yang sudah aku print ini. Aku akan buat jalur rainbow-nya, pelanginya di bagian plastik yang ada di atas kertas printinanku. Nah, seperti ini. Dan bagian bawah ini juga. Oke, sekarang aku akan gambar awannya. Awan satu sudah jadi. Awan selanjutnya. Oke, sudah jadi. Sekarang aku mau tes dulu deh, berhasil nggak ya? Aku akan masukkan ke bingkai yang sudah aku pasang tadi. Wah, sepertinya kurang potong ini. Aku akan gunting dulu karena ternyata kebesaran kertasku. Tidak apa-apa ternyata ya kalau digunting lagi. Pertama-tama aku akan masukkan yang bagian belakangnya dulu ke belakang yang ada, ke belakang kertas pink yang ada di dalam. Lalu setelah masuk, aku akan masukkan plastik ini di depan kertas pink yang ada di dalam.
Oke. Nah, seperti ini. Nah, dari bingkai ini aku akan ingat dan belajar bahwa kadang ketika kita memberi, kita melihat tidak ada terjadi apa-apa, tetapi karena kita memberi bermurah hati, semuanya akan indah pada waktunya. Oh, seperti ada magic-magicnya juga ya. Oke, aku tidak sabar untuk memberikannya kepada Diana dan juga Lydia. Aku kesel banget sama Sari. Sudah, jangan marah-marah. Masih bete dah. Ingat dong, kayak ayat hafalan yang kemarin kita dapetin di sekolah minggu. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga murah hati. Oke. Berusaha ya. Oke. Harus semangat. Diana, Lydia, aku minta maaf. Ya udah, aku maafin kamu. Iya, sebagai permintaan maafku, aku mau kasih ini buat kalian. Ini adalah bingkai pemberian. Jadi kalau kita memberi sesuatu, artinya kita mengeluarkan dan dia akan menjadi pelangi. Wah, gitu. Boleh, lucu. Terus, Diana, Apa? main boneka-bonekaan yuk. Kamu boleh loh nanti jadi mamanya. Serius? Iya. Oh. Mainnya sama-sama yuk. Mainnya sama-sama yuk. Mainnya. Wah, udah baik kan? Bangga loh papa punya anak kayak Sari. Nah, kalau kalian yang di rumah gimana? Pernah nggak mengalami pengalaman yang sama? Ngambek sama teman, nggak mau bermurah hati. Nah, jangan biarkan itu terus kalian lakukan. Jadi kalian di rumah coba contoh sikap Sari. Karena Sari tadi mau meneladani Abigail, dia pun akhirnya mendapatkan kemurahan yang sama. Akhirnya teman-temannya yang marah mau kembali bersahabat dengan dia. Kalian juga bisa. Sampai di sini dulu LICC kita hari ini. Kalian jangan lupa untuk buat hasil karya yang tadi Sari juga sudah buat. Kalian bisa tunjukkan di pertemuan minggu depan ya. Yuk kita mau akhiri sisi kita di dalam doa. Tapi sebelumnya aku mau ingatkan juga, jangan lupa setelah ini kalian bisa ikut kelas LICC Zoom online. Yuk kita akhiri dalam doa. Mari kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami di kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan selalu nyatakan dan sertakan dalam kehidupan kami. Hari ini di ibadah online, kami sama-sama belajar tentang murah hati. Kami mau belajar Tuhan menunjukkan kemurahan hati seperti seorang Abigail yang memberikan kemurahan hati, dan kemurahan hatinya itu meredakan amarah dan memberikan suatu keselamatan. Tuhan, kami pun juga mau menyatakan kemurahan hati. Kami mau Tuhan menilik dan menyelidiki setiap hati kami. Adakah rasa marah yang kami miliki kepada seseorang, entahkah itu teman, anggota keluarga, atau siapapun juga. Hari ini kami mau sama-sama Tuhan menunjukkan kemurahan hati dan berjanji mengambil komitmen kepada Tuhan. Mau untuk bermurah hati kepada setiap mereka. Bantu kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang tetap taat dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan juga memberikan berkat bagi setiap kami, dan Tuhan menjagai berkat-berkat kami, melindungi kami dari segala mara bahaya. Dan kiranya juga Tuhan selalu memancarkan wajahnya kepada setiap kami, dan Tuhan juga akan selalu memberikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan kiranya Tuhan akan selalu menghadapkan wajahnya kepada setiap kami, dan juga Tuhan damai sejahtera-Mu menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi ya di edisi minggu depan. Ceritanya masih seru-seru juga loh. Dah.